Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa berjumpa kembali di serial Jejak Rasul. Kali ini sudah di episode yang ke-24. Ketika utusan Quraisy, yakni Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As sedang mengupayakan segala macam lobi untuk memulangkan kaum muhajirin yang bermigrasi ke Habasyah. Lalu mereka menemui kegagalan di sana. Di Mekah juga banyak hal-hal yang menarik terjadi pada saat yang sama. Di antaranya adalah menghadapnya beberapa orang Quraisy kepada Abu Talib untuk kesekian kalinya melakukan upaya-upaya pendekatan ke Abu Talib agar mau mencabut perlindungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab inilah yang membuat mereka sulit untuk mengganggu dakwah Nabi, untuk mengganggu pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Abu Talib menjamin keamanannya. Mereka ini datang dengan tawaran yang sebenarnya agak aneh. Mereka membawa seorang pemuda, anaknya Walid bin Mughirah, namanya Imarah. Dia katakan kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, ini kami datang membawa pemuda yang paling rupawan ini di kalangan kaum Quraisy, Imarah bin Walid bin Mughirah. Kami akan berikan dia kepada engkau, tapi barter nih sama Muhammad. Ambillah dia, kamu dapat suka-suka kamu berbuat atasnya, kamu ikat atau kamu bebaskan, apa kamu angkat dia sebagai anakmu. Pokoknya Imarah ini jadi milik engkau sekarang. Nah, sedangkan Muhammad engkau serahkan kepada kami karena kami memang tidak senang kepada ponakanmu ini. Dia sudah menyelisihi agama kita, agama nenek moyang kita, dan mencerai-beraikan persatuan di antara orang-orang Quraisy ini." Nah, lalu Abu Talib menjawab, "Wallahi, labisa ma tasumunani." Demi Allah, jelek betul tawaran kalian kepada saya. Ini murahan banget. Apakah kalian ini mau berikan anak kalian kepada saya agar saya kasih makan untuk kepentingan kalian? Lalu anakku, ponakanku aku berikan kepadamu agar kamu bunuh? Ya nggak mungkin, ini tidak akan pernah terjadi. Lalu dijawab oleh seorang yang namanya Mut'im bin Adi, "Abu Talib, wallahi ini satu yang adil kepada engkau. Kami ingin bebaskan engkau dari sesuatu beban yang engkau juga tidak suka. Kenapa tidak mau terima tawaran kami?" Maksud Mut'im bin Adi, Abu Talib pun mengalami kesusahan dengan melindungi Nabi Muhammad SAW, sementara dia secara pribadi pun tidak setuju dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi kata Abu Talib, kalian ini tidak adil sama sekali. Demi Allah, kalian ini tidak berbuat yang adil, tapi kalian ini menghina saya dan membuat saya berkonfrontasi dengan Quraisy seluruhnya. Sebab itu saya tolak semua ini, silahkan kalian lakukan apapun yang akan kalian lakukan. Lalu untuk kesekian kalinya pendekatan kepada Abu Talib gagal lagi. Maka orang-orang ini sudah desperate, sudah putus asa. Lalu kekerasan demi kekerasan pun mulai dilakukan kepada pribadi Nabi, yang tadinya mereka masih segan dengan perlindungan Abu Talib, dan mereka masih juga menaruh hormat sedikit banyaknya kepada diri Rasulullah SAW yang pernah dijuluki sebagai Al-Amin dan tidak hilang julukan itu. Nah, sekarang mereka melakukan hal-hal yang di luar batas karena sudah kehabisan akal. Apalagi pada saat itu Rasulullah sudah mulai terang-terangan menampakkan aktivitasnya ke hadapan kaum Quraisy. Artinya Rasulullah SAW beribadah di sisi Ka'bah, beliau sholat dan berdoa di sana, itu disaksikan oleh mereka. Rasulullah tidak bersembunyi lagi, meskipun para sahabat-sahabat masih menyembunyikan diri untuk melindungi keselamatan mereka. Tapi Rasulullah SAW sebagai pribadi, beliau sudah mendapatkan ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yakni di surah An-Nahl. Allah katakan, "Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil jahilin." Maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Banyak peristiwa serangan langsung kepada Rasulullah SAW. Di antaranya dilakukan oleh Utaibah bin Abi Lahab. Orang ini memang tidak punya sopan santun. Dia pernah menikah dengan anak Nabi, pernah menjadi menantunya Rasulullah, atau dalam versi lain menjadi calon menantu karena bertunangan dengan anak Rasulullah. Lalu kemudian karena kebencian Abu Lahab, juga istrinya dan sekeluarga itu kepada Rasulullah SAW, maka dua putranya yakni Utbah yang kemudian hari masuk Islam dan Utaibah ini
itu disuruh menceraikan anak Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dalam riwayat yang lain dikatakan memutuskan pertunangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Utaibah ini mendatangi Rasulullah, lalu dia katakan, aku mengingkari itu semua yang kau katakan firman Tuhan, terutama yang disebut wan najmi idza hawa. Kita tahu surah An-Najm ini adalah satu surah yang fenomenal karena ketika membaca surah ini lalu kemudian diakhiri dengan sujud tilawah, orang-orang Quraisy itu ikut sujud karena terpana dengan bacaan Rasulullah SAW. Ini pula yang tempo hari kita bincangkan bahwa disalahfahami berita ini oleh kaum muhajirin yang berada di tanah Habasyah bahwa orang-orang Quraisy sudah menerima Islam, lalu mereka pulang dan ternyata hal itu tidak sama seperti apa yang mereka duga selama ini. Nah, lalu Utaibah tidak hanya menistakan ayat Allah, dia merobek baju Rasulullah serta meludahi wajah Rasulullah meskipun tidak kena pada saat itu. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW bisa saja langsung melawan secara fisik karena dia punya kemampuan untuk itu. Beliau orang yang sangat kuat. Ada riwayat-riwayat tentang beliau bahkan memenangkan gulat dengan Rukanah, seorang jagoan Quraisy. Jadi sebenarnya orang-orang seperti Utaibah bin Abu Lahab ini ya bukan tantangan yang berarti lah bagi Rasulullah SAW, tapi seperti sudah kita sampaikan sebelumnya, pendekatan dakwah pada awal-awal tumbuhnya Islam di Makkah ini memang pendekatan yang lebih pasif gitu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan dari Ibnu Asakir bahwa ketika itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ba'ath ilaihi kalban min kilabik. Ya Allah, engkau utuslah kepada dia ini, engkau kirimkanlah kepada si Utaibah ini seekor anjing dari anjing-anjing ciptaanmu ya Allah. Artinya biar dia diterkam anjing begitu. Abu Lahab yang mendengar kabar bahwa Nabi berdoa demikian mengatakan kepada anaknya, wahai anakku ya bunayya, wallahi ma amanu alaika du'a'ahu. Kau tak akan selamat ini dari doanya. Karena mereka betul-betul yakin bahwa Rasulullah SAW itu punya doa yang mustajab. Nah ini memang ganjil sifat orang-orang kafir ini. Satu sisi mereka percaya, tapi sisi lain mereka menolak kepercayaan yang sudah masuk ke dalam hatinya itu sekeras-kerasnya. Mereka menolak kebenaran, karena itu mereka dikatakan kafir, yakni menolak dan menutup-nutupi kebenaran. Di satu hari Utaibah keluar bersama beberapa rekannya orang Quraisy dan singgah di satu tempat di Syam namanya Az-Zarqa. Pada malam itu di daerah itu banyak singa yang berkeliaran. Lalu melihat singa berkeliaran ini, Utaibah tiba-tiba berseloroh, wahai kawan-kawan, ini celaka ini. Ini mungkin yang akan memangsa saya sebagaimana yang didoakan Muhammad dulu. Dia membunuhku dari Makkah. Aku sedang di Syam tapi dia bunuh saya, katanya. Jadi Utaibah merasakan takut yang amat sangat pada saat itu, dan benar seekor singa itu lalu datang menerkam dia di tengah kerumunan orang, dan diterkamlah kepalanya, lalu Utaibah pun tewas. Jarang-jarang singa menyerang rombongan begitu, tapi ini adalah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ijabah atas doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disakiti oleh orang ini. Di saat yang lain lagi ada orang bernama Uqbah bin Abi Mu'id itu menginjak pundak Rasulullah SAW kuat-kuat ketika beliau sedang sujud. Bahkan digambarkan oleh para sahabat itu sampai hampir kedua biji mata Rasulullah keluar. Maksudnya itu sangat keras sekali injakannya, itu sangat menyakitkan. Dan yang tidak kalah sengit juga itu Abu Jahal tentunya. Suatu hari Abu Jahal lewat di depan Rasulullah SAW di sofa, lalu di sana dia mencaci maki Rasulullah sejadi-jadinya, dan Rasulullah diam saja. Tidak cukup mencaci, dia pun merasa perlu menyakiti secara fisik, maka beliau pukul kepala Rasulullah dengan batu sehingga mengalirlah darah beliau dari luka di kepalanya itu. Dan dengan sombongnya Abu Jahal kemudian berbalik menuju orang-orang Quraisy sambil petantang-petenteng begitu bahwa dia habis menyakiti Muhammad SAW. Kejadian itu dilihat oleh seorang budak perempuan, Abdullah bin Jud'an. Lalu pada saat itu ya seperti sudah kita sampaikan sekilas sebelumnya,
Dari luar kota datanglah Hamzah yang baru pulang berburu, masih menenteng busur panah. Lalu sang wanita ini karena simpatinya kepada Rasulullah SAW mengatakan kepada Hamzah, apakah engkau diam saja? Andai engkau lihat wahai Hamzah, tadi Abu Jahal itu mencaci dan melecehkan ponakanmu di sini dan dipukulnya kepalanya hingga berdarah. Maka Hamzah naik emosinya, dia meradang, dia datang kepada Abu Jahal di tengah-tengah kumpulan itu. Dia katakan, apa kau caci maki ponakanku, padahal aku ini sudah beragama dengan agamanya. Aku ini berkata dengan apa yang dia katakan, semua yang dia katakan itu saya benarkan. Maka dipukul oleh Hamzah kuat-kuat kepala Abu Jahal itu dengan tangkai busur sehingga sobek. Nah, silakan kau balas kalau kau sanggup, katanya. Jadi di situ sedang berkumpul juga rekan-rekan dan saudara-saudara Abu Jahal dari Bani Makhzum. Mereka bangkit mau berdiri melawan, tapi kata Abu Jahal, biarkan sajalah Abu Imarah ini. Abu Imarah adalah kunyahnya Hamzah. Karena memang aku sudah mencaci saudaranya dengan cacian yang menyakitkan. Nah, Hamzah memang orang yang sangat pemberani. Dia adalah jagoan besar di Quraisy. Dia adalah orang akan berpikir 2-3 kali untuk melawan Hamzah. Dan keislaman Hamzah itu pada awalnya hanyalah pelampiasan rasa ghirah begitu. Orang yang tidak sudi keluarganya dihina-hina, tapi kemudian Allah lapangkan dadanya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin tunjukkan, Allah ingin berikan hidayah, maka Allah akan lapangkan hatinya kepada Islam. Dan Hamzah adalah orang yang Allah lapangkan hatinya kepada Islam. Dia berpegang teguh kepada Urwatul Wuthqa, kepada Islam, dan dia menjadi kebanggaan kaum muslimin. Beliau ini adalah Ahlul Bait, beliau adalah paman Nabi, beliau adalah sekaligus saudara sesusuan Rasulullah SAW. Beliau juga adalah orang yang berjuluk Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Hakim, hadis ini hadis sahih. Berkata Rasulullah SAW, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidnya, penghulunya, petingginya, pimpinannya para syuhada, para orang-orang yang mati syahid adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Menjadi orang yang syahid saja itu sebuah kehormatan besar. Tapi Hamzah adalah penghulunya, orang yang paling mulia di antara sekalian syuhada. Nah, 3 hari setelah keislaman Hamzah itu, masuk Islam lagi orang yang seperti Hamzah juga kuatnya, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar adalah nama besar di dalam sejarah Islam. Bisa kita katakan nama Umar adalah nama terbesar kedua setelah nama Rasulullah SAW. Memang secara derajat kemuliaan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedekatan dengan Rasulullah SAW, masih ada satu nama lagi yang lebih daripada Umar, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah orang yang diakui oleh Umar bin Khattab sendiri bahwa Umar sampai lelah pun tidak dapat menyaingi hebatnya amal-amal saleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar tidak sempat berperan banyak pasca wafatnya Rasulullah SAW, karena beliau hanya 2,5 tahun kemudian juga wafat. Sementara Umar mendapatkan porsi peran yang agak panjang, sehingga nama Umar itu menjadi legenda di kalangan umat Islam. Begitu besar namanya karena begitu banyak pula karya, pencapaian dan ijtihad yang dibuat oleh pemimpin besar ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ini adalah anak Khattab. Garis keturunannya begini: Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi. Nasabnya itu bersambung dengan Rasulullah pada Ka'ab bin Lu'ay. Jadi generasi ke-8 ke atas dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia sering juga dikenal dengan Abu Hafs, sesuai dengan nama anaknya Hafsah. Umar lahir tahun 13 pada tahun gajah, jadi
13 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Pada saat beliau masuk Islam ini umurnya 26 menuju 27 tahun. Dia adalah orang yang disifatkan kulitnya putih kemerahan. Dia orang yang tampan, berotot, postur tubuhnya tinggi besar, karena tingginya itu sering dikira seperti orang yang naik kendaraan. Jadi Umar kalau dia naik kuda juga kakinya itu napak begitu. Jadi tinggi sekali. Dia adalah orang yang sangat kuat. Dia sering menyemir rambut gitu ya, dan jenggotnya juga dengan pewarna dari henna itu. Jambangnya panjang, lebat, dan disemir. Makanya kalau kita lihat tuh ada visualisasi yang dibuat oleh orang dalam film Omar itu ya, mungkin seperti itulah. Jadi rambutnya merah-merah begitu. Kalau Umar ini berjalan, diriwayatkan jalannya cepat. Kalau bicara dia berwibawa, dan kalau memukul ya pukulannya itu keras. Jadi Umar ini memang orang yang tinggi, besar, gagah, dan sangat berwibawa. Kakeknya Umar ini yang namanya Nufail itu adalah hakim Quraisy. Jadi Khattab itu anak hakim. Ibundanya Umar adalah Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Dia adalah putri Hashim dan saudara perempuan Abu Jahal. Jadi Umar ini masih ponakan dari sisi ibu oleh Abu Jahal. Umar ini tumbuh ya seperti anak-anak Quraisy yang lain, tapi dia unggul di semua bidang. Dia ini piawai sekali bersyair, sangat mahir menunggang kuda. Dia adalah orang yang pintar sekali bergulat ya, dengan badannya yang besar. Dia juga orang yang banyak disukai wanita. Dia juga adalah orang yang paling kuat minum khamar pun dia jawara juga begitu. Orang tidak kuat minum seperti Umar. Yang membuat Umar makin spesial adalah dia bisa baca tulis. Jadi beliau ini belajar baca tulis, dan pada saat itu orang-orang Quraisy tidak menganggap itu penting, sehingga ini bukan satu capaian yang hebat. Cuma ini membedakan Umar dari orang-orang kebanyakan, sehingga membuat dia tumbuh sebagai orang yang intelek. Diriwayatkan bahwa pada masa itu di Makkah hanya 17 orang itu yang bisa baca yang bisa baca tulis. Jadi Umar ini termasuk kelompok yang spesial, orang-orang yang sedikit ini. Nah, didikan ayahnya Al-Khattab itu membuat Umar jadi keras. Dia tumbuh kembang itu dalam kehidupan yang memang tegas, keras, kaku begitu. Perlakuan ayahnya begitu. Jadi inilah yang meninggalkan satu kepribadian yang membekas pada diri Umar. Jadi Umar itu memang cenderung keras dan sedikit kasar begitu. Ini yang kemudian pernah beliau ingin melamar anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang namanya Ummu Kulsum. Lalu Umar menyampaikan lamaran itu lewat melayangkan surat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Melalui Aisyah kemudian disampaikan lamaran itu, tapi kata Ummu Kulsum, saya nggak mau menikah dengan Umar. Kenapa? Hidupnya itu sangat keras dan kasar. Jadi Ummu Kulsum merasa tidak akan kuat dengan Umar. Lalu Aisyah minta tolong untuk menyampaikan ini kepada Amr bin As, dan Aisyah juga nggak enak kepada Umar. Lalu Amr bin As menyampaikan bahwa Ummu Kulsum kayaknya nggak cocok dengan kamu Umar. Gimana kalau kita cari Ummu Kulsum yang lain? Ternyata Ummu Kulsum yang dimaksudkan oleh Amr bin As adalah putri Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah. Jadi cucunya Rasulullah SAW. Lalu Umar melayangkan lamaran itu kepada Ali bin Abi Thalib dan diterima. Maka Umar pun menjadi menantu Ali dan diberikan mas kawin pada saat itu 40.000 dirham. Itulah anak Umar dari Ummu Kulsum. Dia punya 2 orang anak, namanya Zaid dan Ruqayyah, dan Umar sayang sekali dan hormat sekali kepada Ummu Kulsum. Tidak ada itu kekasaran. Jadi kekasaran itu hilang. Kenapa? Karena Umar sangat hormat, apalagi Ummu Kulsum adalah cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking membekasnya pendidikan keras dari Al-Khattab itu, Umar sering terkenang-kenang itu. Suatu ketika beliau sudah menjadi Amirul Mukminin, beliau berjalan, dan ini diceritakan oleh Sa'id bin Al-Musayyab. Umar waktu itu menunaikan haji. Lalu
lewat di satu tempat di Bukit Dajanan. Dia katakan, tiada Tuhan selain Allah. Dia maha tinggi lagi maha besar. Dia berikan apa saja yang dia kehendaki. Dulu di sini aku menggembala unta milik Al-Khattab, milik ayahnya. Di lembah ini, aku pakai pakaian wol kasar. Ayahku adalah orang yang sangat keras dan sangat kasar. Dia suruh aku bekerja sampai letih. Kalau aku lalai, dia pukuli. Kadang aku dibiarkan sendiri di lembah ini sampai waktu petang tiba. Nah, Umar menyatakan itu, lalu dia bersyair di sana tentang kenangan-kenangan masa lalunya. Umar bin Khattab juga menggembalakan unta milik bibinya dari Bani Makhzum. Dan waktu beliau jadi Amirul Mukminin, dia pernah bercerita di depan orang-orang. Lalu ada yang menyampaikan, Umar, kenapa engkau rendah-rendahkan dirimu dengan menyebut-nyebut hal-hal yang sudah lama? Kata Umar, aku sekarang adalah Amirul Mukminin. Kadang-kadang aku ini merasa berkuasa, maka aku celah diriku sendiri. Umar, kau tahu diri, kau ini hanyalah anak gembala. Dan begitulah Umar kepada dirinya. Dia tidak hanya keras dalam hidup itu, bukan keras dan kasar saja, tapi dia juga berkeras-keras kepada dirinya. Umar adalah orang yang sangat zuhud. Nah, pada saat Islam hadir itu, Umar menentangnya. Bahkan dia ikut juga menyiksa beberapa orang. Cuma siksaan-siksaan itu kadang mendatangkan satu hal yang juga luka di hatinya. Karena Umar di luarnya kasar, di dalamnya lembut gitu. Setelah melakukan kekasaran itu, dia seringkali terbawa emosi, lalu kemudian mengalami sesalan yang amat dalam. Tapi dia juga sangat berkecamuk di kepalanya. Satu sisi dia adalah orang yang sangat menghormati tatanan adat yang dibuat oleh nenek moyangnya. Umar ini trauma dengan Zaid bin Amir bin Nufail. Ini salah seorang orang-orang Hanif selain Waraqah bin Naufal dan kawan-kawannya itu. Zaid bin Amir yang setiap hari sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah katakan beliau masuk surga karena belum sempat bertemu Nabi. Beliau mendapatkan kabar tentang kedatangan Rasulullah di Syam. Pada saat pulang dia dibunuh orang. Nah, kata Rasulullah, Zaid bin Amr itu nanti masuk surga dan dibangkitkan seperti kaum sendiri. Jadi dia adalah dihormati seperti kaum tersendiri. Nah, Zaid ini dimusuhi betul itu oleh ayahnya Umar bin Khattab dan sampai diusir keluar dari Mekah. Bahkan Khattab itu memerintahkan orang-orang untuk menjaga jangan sampai Zaid ini kembali lagi ke Mekah karena dianggap akan melecehkan tradisi. Begitulah keteguhan mereka dalam tradisinya. Umar sendiri tidak terlalu fanatik terhadap berhalanya, tapi terhadap tradisinya. Dia menganggap ini sebuah tatanan sosial yang sudah baku, yang kalau dirusak itu akan menimbulkan perpecahan dan instabilitas pada bangsanya. Sekalipun Umar ini jauh berjalan, beliau juga pedagang. Beliau ini juga pedagang, dia juga mendapatkan untung dari perdagangannya itu, meskipun tidak itu yang dikejar Umar secara penuh gitu. Dalam perdagangannya yang jauh, tidak hanya ke Yaman atau ke Syam, dia sampai ke wilayah-wilayah Persia juga pergi berdagang. Di situ nanti dia sempatkan untuk bertemu orang-orang besar, berdiskusi, mencari bahan-bahan bacaan, sehingga dia menyerap pengetahuan yang amat banyak. Jadi Umar ini orang yang melek literasi, dan dia juga adalah orang yang sangat banyak menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai perjalanannya ke daerah-daerah itu. Dia mengerti apa yang dilakukan orang Yahudi, dia paham apa kepercayaan orang Nasrani, tapi dia menganggap orang-orang seperti Waraqah yang memilih masuk agama Nasrani itu sebagai orang-orang yang nonsens begitu. Kita orang Arab lalu kita bertradisi seperti ini, seperti apa yang sudah ada pada diri kita. Jadi Umar ini punya nasionalisme sendiri. Dia menentang masuknya elemen-elemen luar kepada bangsa Arab. Tapi di satu sisi Umar juga kagum sekali terhadap mental baja kaum muslimin dalam menjaga keyakinannya. Dan sebagai orang yang punya rasionalitas yang baik, Umar juga kadang beranggapan bahwa bisa saja ini kebenaran. Jadi hidayah yang datang kepada Umar ini unik nih, lewat pemikiran-pemikiran dan lewat kejadian-kejadian yang perlahan. Awalnya yang nampak sekali adalah ketika orang-orang mau hijrah. Pada saat itu Umar masih kadang menyiksa orang-orang muslim. Tapi ketika ada wanita Quraisy, Ummu Abdillah binti Hasmah radhiyallahu taala anha itu sedang bersiap-siap. Pada saat itu suaminya Amir bin Rubai'ah sedang siap-siap mencari perbekalan, sehingga tinggallah Ummu Abdillah ini sendiri. Ditanya oleh Umar,
engkau akan kemana? Kelihatannya engkau siap-siap mau berangkat, wahai Ummu Abdillah. Ya, betul, kata Ummu Abdillah. Kami akan pergi ke negeri yang dilindungi Allah, karena kalian sudah menyiksa kami, kalian sudah menganiaya kami. Jadi kami diberikan jalan keluar begini sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar matanya langsung sedih pada saat itu. Lalu dia katakan, semoga Allah memberikan kalian keselamatan. Lalu dia pergi. Sepertinya Umar menyesal sudah membuat orang tersiksa lalu sampai harus terusir dari kampung halamannya. Lalu suami beliau pun pulang, yang namanya Amir bin Rubai'ah. Ada apa, katanya? Jadi Umar datang ke sini. Lalu dia bertanya, kita akan pergi ya? Saya katakan kita akan pergi, tapi aku lihat dia lembut sekali dan sedih sekali pada saat itu. Aku rasa dia sedih karena kita ini terusir, kita harus pergi seperti ini. Kata suaminya, nggak ada itu. Mungkinkah dia masuk Islam? Mereka diskusi begitu ya. Kata Amir, tidak mungkin masuk Islam. Kalau keledainya masuk Islam, baru dia masuk Islam. Saking tidak percayanya mereka bahwa orang seperti Umar itu akan bisa menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi Umar merenung-renung dalam hatinya, apa rahasia di balik kekuatan yang dahsyat ini? Kenapa mereka setelah disiksa demikian rupa masih teguh saja? Jadi dada Umar jadi sesak pada saat itu. Ini pertama kali hidayah menelusup. Dan pada saat yang sama pula Rasulullah berdoa seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu yang paling engkau cintai di antara dua orang. Apakah Amr bin Hisham atau Abu Jahal, ataukah dengan Umar bin Khattab? Dan ternyata orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah Umar bin Khattab. Satu malam Umar pergi ke Ka'bah. Lalu dia masuk ke dalam tirai Ka'bah. Saat itu Rasulullah ada di sana sedang sholat begitu. Saat itu Rasulullah membaca surah Al-Haqqah. Umar menjaga jarak, lalu dia ingin mendengar apa sih sebenarnya ini. Lalu ketika mendengar susunan surah Al-Haqqah tersebut, Umar menjadi terpana. Beliau takjub, ini pasti ucapan penyair nih, seperti yang orang Quraisy bilang. Lalu Rasulullah membaca itu, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Quran itu betul-betul wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan dia bukan perkataan penyair. Loh, Umar bicara dengan dirinya, loh kok cocok begitu, kok dijawab ini. Kalau begitu memang ini tukang tenung ini. Maka Rasulullah membaca ayat ke-41, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Bukan pula perkataan tukang tenung. Ini sedikit betul kalian mau mengambil pelajaran, kata Allah. Tanzilum mir rabbil alamin. Ini adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Nah, saat itu makin kuat itu hidayah datang ke dada Umar, tapi belum juga lagi. Sampai suatu ketika dia keluar lagi sentimen jahiliyahnya, fanatisme terhadap kesukuannya, kebanggaan terhadap tradisi nenek moyang. Dia keluar rumah. Dia katakan, kalau memang urusan ini berlarut-larut, saya selesaikan saja. Maka dia bertekad untuk membunuh Rasulullah SAW pada saat itu. Rasulullah malam itu sedang berkumpul bersama Abu Bakar, Ali, Hamzah, dan beberapa orang kaum muslimin yang tidak ikut hijrah ke Habasyah di dekat Safa. Maka di tengah jalan Umar itu terlihat oleh Nu'aim bin Abdillah An-Naham. Nu'aim bin Abdullah ini sudah masuk Islam, tapi dia sembunyi-sembunyi. Ditanyakan, mau kemana kau Umar? Umar katakan, aku ingin cari itu Muhammad. Dia sudah pecah belah bangsa Quraisy, dia sudah menghina agama ini, dan dia sudah menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan orang Quraisy. Biar saya bunuh sajalah. Kata Nu'aim, ini perjalanan yang paling buruk yang kau tempuh, wahai Umar. Kau sudah dikelabui nafsu. Engkau ini berlebihan. Kamu ini bisa saja membinasakan Bani Adi, sukunya Umar. Apa kau pikir Bani Abdul Manaf akan biarkan saja kalian membunuh Muhammad? Nah, tapi Umar ya tidak gentar dengan itu. Nah, kemudian Nu'aim bin Abdullah mengatakan lagi, harusnya yang kamu urus itu keluargamu dulu. Adikmu sudah masuk Islam, iparmu juga. Umar kaget mendengar itu. Lalu dia mengubah arah. Maka Umar dengan marahnya pergi ke rumah adiknya Fatimah binti Khattab. Di situ Fatimah bersama suaminya Sa'id bin Zaid
sedang mendengarkan bacaan Quran yang disampaikan oleh Khabbab al-Arat. Khabbab bin Arat pada saat itu sedang mengajarkan atau menyampaikan kepada dua orang ini surah Toha yang baru turun. Umar sempat mendengar tuh dari luar sebentar, tapi kemudian dia menerobos masuk. Khabbab bersembunyi. Ini karena ada Umar ya, menakutkan sekali orang ini. Umar lalu berteriak, "Apa yang kalian baca?" "Tidak ada, kami cakap-cakap biasa aja," kata mereka berdua, Sa'id dan Fatimah. "Bohong, kalian semua ini sudah berpihak kepada Muhammad." Kata Sa'id, "Wahai Umar, apakah tidak mau engkau buka pikiran? Bagaimana kalau kebenaran itu ada di luar agama yang kau percaya selama ini?" Tapi itu menghasilkan satu tendangan saja bagi Sa'id. Lalu Sa'id itu roboh, digenggam jenggotnya oleh Umar, dia banting lagi dan diinjak, diduduki dadanya oleh Umar. Maka Fatimah marah sekali. Dia katakan, "Wahai adu Allah, wahai musuh Allah, apakah engkau memukul kami karena mentauhidkan Allah?" "Ya." Maka Umar menampar Fatimah, lalu keluar darah. Fatimah makin marah kepada Umar. "Lakukanlah apa yang mau engkau lakukan. Aku tetap bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami masuk Islam, mau kau tidak suka, mau kau suka, tidak ada urusan." Umar bangkit lagi tuh kelembutannya. Jadi Umar ini sedang mengalami goncangan jiwa ya. Dia melihat darah adiknya, dia nggak tega. Lalu dia katakan, dia bangkit dari yang sebelumnya dia menduduki dada Sa'id, dia bangkit. "Wahai dek, berikan apa itu yang engkau baca lembaran itu." "Tidak," kata Fatimah, "tidak akan saya berikan. Nanti kau sobek-sobek." "Saya bersumpah tidak akan saya sobek." "Gak bisa," kata Fatimah, "engkau najis. Pergilah mandi, sucikan dirimu." Maka Umar pun patuh juga. Ini agak aneh juga nih. Dia patuh, dia pergi mandi, lalu dia balik lagi. Ketika diberikan lembaran yang ditulis surat Toha di sana itu, dia melihat Bismillahirrahmanirrahim. Umar tergetar dengan kata-kata itu. Lalu dia baca, "Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Toha, kami tidak turunkan Quran ini kepadamu agar kamu jadi susah. Tapi apa? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut pada Allah. Terus dia baca dan dia lebih tergetar lagi ketika Allah memperkenalkan dirinya di surah Toha itu. Itu kan kisah pertemuan Allah dengan Nabi Musa. Allah mengatakan, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri." Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingat aku. Nah, dan terusnya hari kiamat kan, "Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Sesungguhnya hari kiamat akan datang dan aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Maka sekali-kali jangan kamu dipalingkan darinya oleh orang yang tidak beriman padanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsu yang menyebabkan kamu jadi binasa. "Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda." Dan Umar tergetar sekali. Lalu dia berkata dalam dirinya, apa orang Quraisy lari dari yang seperti ini? Yang mengatakan ini pastilah Tuhan. Dia katakan kepada Fatimah, "Di mana Nabi sekarang? Di mana Muhammad berada?" Khabbab yang tadi bersembunyi menampakkan diri, "Wahai Umar, ini mungkin pertanda baik. Aku kemarin mendengar Rasulullah berdoa, tolong semoga Allah memuliakan agama ini dengan salah satu dari dua orang ini. Apakah engkau ataukah Abu Jahal? Aku yakin engkau, wahai Umar." Maka Umar pergi menemui Rasulullah SAW. Di mana dia Khabbab? Beliau sekarang berada di lembah Bukit Sofa. Maka Umar pun berjalan, tapi dia bawa pedang. Itu pedang yang tadi dia unus itu masih dia bawa-bawa. Sampai di rumah itu Umar mengetuk pintu. Para sahabat mengintip lalu berdesak, Umar bin Khattab. Tapi di situ ada tandingannya, ada Hamzah. Hamzah tenang saja. Hamzah sama sekali tidak takut. "Buka pintunya," kata Hamzah. Umar bin Khattab itu suruh masuk. Kalau dia mau kebaikan, kita akan perlakukan dia baik. Tapi kalau dia menghendaki yang lain, aku akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Nah itu Hamzah. Kaum mukminin pun merasa tenang. Ketika Umar masuk, maka dia disambut oleh Rasulullah dengan ditarik sabuknya itu secara kencang oleh Rasulullah, lalu didekap dan dibanting. Kata Rasulullah, "Apa yang membuat kau ke sini? Apakah kau ingin dibinasakan oleh Allah? Tidakkah engkau mau mengikuti kebenaran?"
Rasulullah itu sangat kuat, meskipun itu Umar yang besar. Umar merasa dibetot oleh kekuatan yang sangat besar begitu. Kata Umar, "Ya Rasulullah, saya tidak ada maksud buruk. Saya kesini untuk mempersaksikan bahwa aku beriman kepada Allah dan aku bersaksi engkaulah Rasulnya." Maka Rasul pun bertakbir, Allahu Akbar. Para sahabat pun semua merasa senang dengan masuknya Umar. Mereka merasa mendapatkan kekuatan. Nah, inilah keislaman Umar yang seterusnya ini akan menjadi kekuatan besar bagi kaum muslimin. InsyaAllah kisah-kisah tentang Umar akan kita sambung pada episode berikutnya. Tapi yang jelas keislaman Umar membawa satu warna baru dan babak baru bagi dakwah Islam, seperti yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa kami senantiasa